Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Bu Hanifah dalam mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi grafik fungsi trigonometri. Untuk mengetahui jenis-jenis dari grafik fungsi trigonometri, kita harus menggambarnya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai bagaimana caranya menggambar grafik fungsi trigonometri, kalian harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah grafik fungsi trigonometri. Adapun beberapa istilah-istilah yang ada dalam grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, ada nilai maksimum. Nilai maksimum merupakan nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Kemudian istilah yang kedua yaitu nilai minimum, yaitu nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Kemudian ada istilah amplitudo, yaitu setengah dari jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian selanjutnya ada istilah periode. Periode merupakan besarnya interval suatu grafik akan mengulang bentuk yang sama. Dari gambar yang sudah disajikan ini, manakah yang merupakan nilai maksimum? Nilai maksimum dari gambar yang sudah ada ini yaitu terletak di sebelah sini, di puncaknya. Ini merupakan nilai maksimum. Kemudian untuk nilai minimumnya yaitu nilai terendah. Nilai terendahnya pada gambar ini yaitu terletak di bagian lembahnya. Ini dinamakan sebagai nilai minimum. Kemudian amplitudo, setengah dari jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Amplitudo ini disebut sebagai amplitudo. Amplitudo ini juga disebut sebagai amplitudo. Setengah dari jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian selanjutnya periode. Besarnya interval suatu grafik akan mengulang bentuk yang sama. Di sini periodenya, besarnya suatu grafik akan mengulang bentuk yang sama. Jadi antara panjang dari titik ini maksimum sampai ke yang minimum ini merupakan sebagai disebut periode. Adapun langkah-langkah untuk menggambar suatu grafik fungsi trigonometri. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri yang pertama yaitu membuat tabel fungsi trigonometri. Langkah yang kedua, membuat sumbu X dan sumbu Y. Langkah yang ketiga, memasukkan nilai dari tabel fungsi trigonometri ke dalam sumbu X dan Y. Sebagai contoh, kita akan menggambar suatu grafik fungsi sinus. Diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan sin x. Langkah yang pertama, kita harus membuat tabel fungsi trigonometri. Untuk tabel fungsi trigonometrinya seperti berikut ini. Langkah selanjutnya, kita masukkan tabel nilai sinus ke dalam grafik fungsi sinus. Kita masukkan nilai tabel fungsi sinus ke dalam grafik fungsi sinus. 0 derajat. Kita lihat 0 derajat nilainya berapa? 0 derajat nilainya 0. 30 derajat. 30 derajat nilainya berapa? Setengah. Berarti 30 derajat setengah. 60 derajat setengah akar 3. Setengah akar 3 bisa terletak di
negatif setengah. 240 negatif setengah akar 3. 270 negatif 1. 300 derajat negatif setengah akar 3. 330 derajat negatif setengah. Dan 360 derajat 0. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Kita hubungkan dari 0, setengah akar 3, 1, turun ke setengah, 0. Kita hubungkan titik-titiknya sampai membentuk suatu grafik. Jadi untuk grafik fungsi sinus gambarnya seperti ini, di mana ini untuk nilai maksimumnya yaitu berapa? Nilai maksimumnya yaitu di 1. Nilai maksimumnya 1. Nilai minimumnya, lihat nilai minimumnya terletak di negatif 1. Nilai minimum sama dengan negatif 1. Kemudian untuk amplitudonya di sini, amplitudo. Ini juga termasuk amplitudo. Dari grafik fungsi fx sama dengan sin e ini ada berapa periode? Dari grafik fungsi fx sama dengan sin x ini ada 1 periode. Ini 1 periode membentuk sebuah kurva yang sama. Selanjutnya untuk grafik fungsi kosinus. Untuk menggambar grafik fungsi kosinus caranya sama dengan menggambar grafik fungsi sinus. Yang pertama kita membuat tabel fungsi kosinusnya terlebih dahulu. Fungsinya di sini sebagai contoh fx sama dengan cos x. Jadi kita masukkan nilai fungsinya cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu berapa? Cos 0 derajat 1. Kemudian cos 30 derajat. Cos 30 derajat setengah akar 3. Kemudian cos 60 derajat. Cos 60 derajat setengah. Cos 90 derajat. Cos 90 derajat 0. Kemudian selanjutnya cos 120 derajat. Cos 120 derajat. 120 derajat itu terletak di kuadran berapa? 120 derajat itu terletak di kuadran kedua. Ingat, di kuadran kedua nilai cos itu bernilai positif atau negatif? Ya, di kuadran kedua nilai cos itu bernilai negatif. Jadi di sini cos 120 derajat bernilai negatif. Negatif setengah. Karena 120 derajat itu nilainya sama dengan 60 derajat. Jadi untuk cos 120 derajat itu negatif setengah. Kemudian cos 150 derajat. Cos 150 derajat setengah akar 3.
positif atau negatif. Di kuadran keempat, nilai cos itu bernilai positif. Jadi di sini nanti cos 300 derajat itu bernilai positif. Cos 300 derajat itu nilainya setengah. Kemudian cos 330 derajat setengah akar 3. Cos 360 derajat. Cos 360 derajat sama dengan 1. Langkah selanjutnya kita masukkan nilai dari tabel fungsi kosinus ke dalam grafik fungsi kosinus. Kita masukkan 0 derajat ada di 1. 30 derajat setengah akar 3. 60 derajat setengah. 90 derajat 0. 120 derajat negatif setengah. 150 derajat negatif setengah akar 3. 180 derajat negatif 1. 210 negatif setengah akar 3. 240 negatif setengah. Kemudian 270 itu 0. 300 derajat setengah. 330 derajat setengah akar 3. Kemudian yang 360 derajat 1. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik ini. Kita hubungkan 1 ke setengah akar 3 setengah 0 negatif setengah akar 3. Kemudian negatif 1 naik ke negatif setengah akar 3. Kemudian negatif setengah 0 naik lagi ke setengah. Kemudian setengah akar 3. Akar 3 dan yang terakhir 1. Jadi untuk gambar dari grafik fungsi kosinus, gambarnya seperti ini. Sekian pembahasan mengenai grafik fungsi trigonometri. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.